Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa la mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi sayyi'atil hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa Ekologian Hasan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga salawat serta salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh kehidupan kita itu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari hadis yang tadi saya sitir, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Pesan ini memberikan gambaran kepada kita bukan hanya dari sisi tempat maksudnya. Itu bukan hanya masalah makanannya, tapi juga masalah waktu. Jadi kalau dikatakan bertakwa dimanapun kamu berada, itu maksudnya juga kita harus bertakwa kepada Allah itu setiap waktu, maksudnya begitu. Jadi bukan hanya masalah tempatnya saja, tapi juga setiap waktu. Walaupun kemudian cara menempatkan namanya ketakwaan kepada Allah itu akan sangat berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau misalkan kita berada di dalam masjid, maka cara bertakwa kita tentunya kita dengan banyak melakukan ibadah makruh, dan kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang kemudian bisa merusak kesucian masjid. Kalau misalkan kita itikaf misalkan, maka di situ jelas Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, maka kita jangan kemudian melakukan hubungan suami istri di dalam masjid. Karena walaupun hubungan suami istri itu menjadi sesuatu yang halal, ya, misalkan pada malam hari di bulan Ramadan, tapi itu kemudian tidak menjadi halal, begitu ya, kalau itu kemudian dilakukan di dalam masjid. Ini yang disebut dengan yang namanya ketakwaan. Jadi yang namanya ketakwaan, kita berada di manapun, itu bukan berarti ketakwaannya itu sama persis. Jadi kita sesuaikan di mana kita berada dan pada waktu apa. Jadi kalau kita itu misalkan masuk waktu sholat, misalkan subuh, ya kita melaksanakan sholat subuh itu sesuai dengan waktunya. Dan kita tidak boleh melaksanakan sholat subuh itu sebelum waktunya. Jadi misalkan pada waktu fajar khatib kita sudah sholat subuh, itu tidak diperkenankan, karena itu belum waktunya. Itu yang sesuai dengan waktunya itu yang seperti itu. Jadi
kalau kita kemudian menerapkan hadis ini, maka sebenarnya walaupun hadis ini seakan-akan pesannya itu pesan yang kaku, tapi sebenarnya justru memberikan pesan yang luas, pesan yang fleksibel sesuai dengan kondisi kita. Dan itu merupakan salah satu sifat dari agama Islam itu sendiri, di mana Islam itu memberikan fleksibilitas kepada kaum muslimin, kepada umatnya dalam sebuah batasan-batasan tertentu pula. Karena kalau fleksibilitas itu tidak ada batasannya, maka itu namanya sudah tidak fleksibel lagi namanya. Jadi aturan itu kan dibuat, aturan itu dibuat itu ada batasnya, itu sebagai pembatas, sehingga kita bisa mengatakan itu fleksibel atau kaku itu kan karena ada batasnya itu. Ketika kemudian itu tanpa batas, itu namanya tidak fleksibel lagi. Barat kalau kita itu memberikan sebuah getaran terhadap sesuatu, maka kalau itu tanpa ada batasan, maka kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa getaran ini pada sampai kekuatannya sampai berapa. Ya sama dengan tadi fleksibilitas tadi. Nah, Islam memberikan kita ada yang namanya fleksibilitas dalam melaksanakan yang namanya ketakwaan. Tentunya batasan-batasannya adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian diteruskan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, langsung melihat sendiri. Nah, gitu. Maka kemudian kita kenal yang namanya istilah, ada yang namanya salafus soleh. Ini dia. Ada yang namanya salafus soleh, orang-orang yang terdahulu yang soleh-soleh. Begitu. Yang dimana mereka kemudian itu bertemu dengan Rasulullah SAW, ataupun kemudian yang namanya para tabiin, yang dimana mereka itu masih termasuk yang namanya salafus soleh juga, ya. Karena mereka melihat langsung bagaimana praktek para sahabat, walaupun mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Mengapa ini kemudian kita jadikan batasan-batasan, begitu ya? Karena kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya kan sesuatu yang katakanlah tidak bisa menjangkau semuanya, begitu ya. Walaupun kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal. Sekali lagi ya, kita dikasih yang namanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal. Yang dimana akal itu memang punya jangkauan itu yang luas, begitu ya. Bahkan akal kita itu tidak bisa dibatasi dengan yang namanya ruang yang ada di alam semesta ini, gitu. Bisa jadi kita itu bisa keluar dari sana, akal kita, ya, karena kita bisa memahami segala sesuatu, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan. Tetapi bagaimanapun juga, ya, ternyata yang namanya akal manusia itu bukanlah sesuatu yang kemudian menjadi puncak dari segalanya. Kita tahu bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semuanya, dan ternyata akal manusia itu hanya sebatas setitik dari ilmu Allah Subhanahu wa taala itu. Maka artinya kita itu menerjemahkan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita itu jelas akan kesusahan. Ya, karena kita hanya setitik dari ilmu Allah tadi itu, akal kita itu. Walaupun kita bisa menjangkau macam-macam, gitu ya, tapi itu hanya setitik dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Sang Khalik yang punya kehendak, gitu ya, yang punya kehendak, yang namanya kudrah. Maka kemudian kalau kita, ya, ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diciptakan. Ketika kita diciptakan dan kemudian bagaimana melaksanakan hal-hal itu, semuanya itu dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu kesusahannya adalah karena nilainya itu tadi setitik tadi, maka akan kesusahan kalau kita itu langsung menerjemahkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
kita bisa menjadi sesuatu yang keliru gitu ya, untuk menerjemahkannya ini gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Jadi rasul itu sebenarnya adalah manusia ya, yang kemudian bisa menerjemahkan apa kehendak-kehendak ilahiyah ini ya, sehingga manusia itu bisa berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya di sana. Maka kemudian ya, kalau kita ingin sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita, mau tidak mau kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Dan ternyata karena kita itu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, gitu ya, maka manusia itu masih diberi kesempatan untuk melihat para sahabat dan kemudian para tabi'in, gitu ya. Walaupun setelah itu ya di masa yang namanya tabi'in gitu ya, itu memang kemudian itu masa yang paling akhir. Kalau zamannya itu kira-kira ya di zamannya ini para periwayat hadis, ya perawi hadis itu adalah yang terakhir memang. Ya, jadi seperti Imam Ahmad dan sebagainya begitu ya, itu pada masa-masa itu. Memang setelah itu memang kita susah untuk mencari ya orang-orang yang punya kapabilitas ya kepribadian itu yang bisa dikatakan itu bisa mencakup semua ajaran Islam ya. Setelah itu kan kita tahu bahwa ulama-ulama itu kan kemudian punya spesialis-spesialis gitu ya, punya spesialis-spesialis. Kalau pada zamannya Imam Ahmad begitu ya, itu kan masih segalanya itu kan masih tercakup kan gitu ya. Seperti karena Imam Ahmad juga merupakan imam madzhab gitu ya. Maka kemudian kan itu tentang masalah tafsir Quran, tentang masalah fikih begitu ya. Dan sebagainya itu kan itu semuanya terkumpul begitu ya. Termasuk yang namanya tasawuf dan sebagainya itu terkumpul jadi situ semua begitu ya. Tapi setelah itu kan memang terjadi orang karena sudah memang masanya itu sudah habis begitu ya. Ya masa percontohannya itu gampangannya itu sudah habis. Nah, kemudian ya akhirnya ilmu itu kemudian ada yang namanya disiplin ilmu yang kemudian berbeda-beda. Ya, kita memang hidup sekarang di kondisi yang jauh dari Rasulullah SAW. Maksudnya dari sisi manusia. Nah, kemudian kalau kita ingin supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah, ya maka kita harus memang mengumpulkan itu semua. Jadi kita berusaha untuk kemudian mengumpulkan yang namanya ilmu-ilmu itu dengan baik, kemudian kita mengikuti. Ya. Intinya itu kita jadi tahu batasan sehingga kita bisa melaksanakan Islam itu dengan baik. Ya. Ini yang namanya ketika kita itu melaksanakan pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Begitu ya. Ya. Di sini sekali lagi kalau untuk kita memang punya tantangan yang luar biasa gitu ya, karena kita memang jauh dari Rasulullah SAW gitu ya, sehingga kalau kita ingin bertakwa sebagaimana Rasulullah SAW itu memang tentunya itu akan berat, tapi bukan berarti kita kemudian tidak berusaha. Kata-kata haitsu ma kunta ini juga berarti mempunyai pensiratan bahwa kita itu berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Maksudnya gitu ya. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW juga berpesan supaya apa? Mengikuti perbuatan buruk kita itu dengan kebaikan, maka itu akan menghapus keburukan itu. Jadi perlu diketahui bahwa manusia itu adalah tempat yang namanya lupa gitu ya, dan hilang. Ada lupa dan hilang. Ini adalah sifat dasar manusia. Maka kalau sebenarnya manusia itu lupa dan hilaf itu aslinya masih wajar ya. Tapi cuman kemudian hal itu ketika kita bermasyarakat ya, masalah salah dan hilaf ini karena kemudian bergesekan dengan kepentingan orang lain ya, gitu ya.
Maka kemudian orang lain itu tidak bisa selalu kemudian bisa menerima kewajaran ini. Ya, walaupun dia sendiri ketika tidak menerima itu pun itu termasuk yang namanya khilaf juga, begitu ya. Jadi itu semuanya kalau kita ketemu begitu ya, itu kita itu masing-masing itu punya yang namanya kesalahan-kesalahan itu, begitu ya. Tapi kemudian Islam kemudian memberikan sebuah jalan ya yang lurus, yang dimana kemudian mengatur itu semua. Manusia itu tempat khilaf, ya, gitu ya. Tapi kemudian bukan berarti manusia itu tidak bisa benar, gitu ya. Kalau tidak ada yang benar, maka tidak ada khilaf dong, gitu ya. Ya. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita bahwa manusia itu perlu berjamaah itu di sana. Jadi ketika kita itu berbuat salah kemudian menutup dengan kebaikan, ya, ini yang dimaksud, begitu ya. Yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar kita itu memperbaikinya dengan kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya pribadi, begitu. Ya. Bukan sesuatu yang sifatnya pribadi saja. Jadi yang namanya sayi'ah begitu ya, kita menghapus yang namanya sayi'ah, kita tutup dengan yang namanya kebaikan. Itu adalah dengan kita itu bahkan cenderung bagaimana kita itu melakukan kebaikan yang sifatnya pribadi dan sosial, begitu. Jadi kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang sifatnya itu pribadi, kesalahan kita itu pribadi, tapi kita tebus dengan yang namanya sesuatu yang sifatnya sosial. Misalkan contohnya, gitu ya. Misalnya contohnya, kita telat sholat subuh, misalkan begitu ya. Kita telat sholat subuh. Maka supaya kita itu menjadi orang yang kemudian tidak ingin menjadi orang yang telat sholat subuh lagi, maka kita menginfakkan harta kita. Entah kita kasihkan pada orang lain yang mungkin dia butuh, begitu ya, untuk kehidupan dia, atau mungkin bisa jadi ke masjid, gitu. Jadi kita kasihkan itu ke masjid, misalkan berarti ya kita ada infak masjid itu ya. Itu dengan harapan bahwa kita kemudian itu dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Karena dengan yang namanya sedekah ini itu akan menghilangkan tadi itu keburukan-keburukan tadi. Karena bahasanya jelas sekali kalau di dalam surat ini ya, dalam surat Al-Munafikun gitu ya. Itu kan kalau ketika manusia itu dicabut nyawanya itu kan dia minta supaya ditunda yang namanya ajalnya, bahkan kemudian dia mengatakan fasaddaqa wa aku minas sholihin. Nah, begitu ya. Dia akan yang namanya bersedekah, begitu ya, dan akan menjadi orang yang soleh. Jadi memang sedekah ini bisa menghapuskan berbagai yang namanya keburukan itu memang banyak. Nah ini kan sesuatu yang sifatnya itu kan sosial gitu ya. Karena sedekah itu kan sedekah itu adalah bentuk yang namanya menunjukkan bahwa dia itu masih punya keimanan, kebenaran keimanan itu. Yang biasanya itu kita kemudian dengan apa? Amwalukum wa anfusakum, gitu ya, dengan harta kalian dan jiwa kalian, gitu ya. Jadi dengan dua-duanya, gitu ya. Ini yang namanya sedekah. Jadi bukan sedekah itu bukan hanya dengan di anfus saja, tapi juga di amwal, dengan yang namanya harta. Kan gitu, dinamanya sedekah. Maka kemudian bentuknya bisa jadi kita memberikan infak di masjid dan sebagainya, begitu ya. Ini namanya sedekah. Ini sekali lagi, hal ini akan bisa menghilangkan itu tadi itu banyak keburukan-keburukan dengan yang namanya sedekah ini. Memang sekali lagi dengan sedekah ini kita itu punya jurus yang luar biasa, begitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan yang namanya sedekah, begitu ya. Dengan kita itu dengan melakukan yang namanya sedekah itu bisa menutup banyak hal, begitu ya. Bisa menutup banyak hal. Tapi ternyata
Kalau kita lihat di hadis ini berikutnya, ketika kita itu kok masih terlena tidak bertakwa kepada Allah tadi gitu ya, itu kan sebenarnya kan sayiat itu kan sebenarnya itu tidak bertakwa kepada Allah sebenarnya kan begitu ya. Maka kemudian kita nggak apa-apa, kemudian kita segera tutup dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya dengan begitu maka kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kembali. Maksudnya begitu. Ngerti nggih? Itu jangan sampai kita kehilangan itu, keyakinan itu. Jadi seberat apapun yang namanya maksiat kita, ini ya, seberat apapun maksiat kita, sepanjang kita masih bisa bernafas, maka kita masih ada kesempatan untuk bertaubat, gitu gitu. Untuk bisa berbuat kebaikan walaupun itu sedikit. Contohnya berbuat kebaikan adalah mendoakan orang lain berbuat apa begitu ya, itu sudah termasuk kebaikan. Nah, gitu. Jadi kalau kita itu kemudian salah dan sebagainya, itu jangan sampai kita terpuruk dan kita tidak ada istilahnya itu kita putus asa. Terus mungkin aku diampuni, itu nggak boleh gitu. Itu nggak boleh. Cuman di sini ternyata ketika kita itu melakukan yang namanya itu kebaikan tadi untuk menghapus dosa-dosa kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa kembali tadi, ternyata masih Allah Rasulullah SAW itu masih berpesan. Sebenarnya ada yang lebih utama daripada itu kemudian, gitu ya. Yaitu apa? Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Ya begitu ya. Dan kemudian apa? Berbuat baik kepada manusia, begitu ya. Jadi bergaul dengan manusia dengan adab yang baik, gitu ya. Di sini artinya ketika kita itu sudah berbuat kebaikan, itu butuh yang namanya ahsan, ya. Dengan yang namanya ahsan, sesuatu yang jauh lebih baik lagi, gitu. Khuluqin hasanin itu berarti kita berbuat baik ya. Cara berbuat baik kita gimana? Kita itu menyempurnakan yang namanya kebaikan-kebaikan kita. Jadi misalkan kalau kita itu berdoa ini yang tulus dong, gitu maksudnya begitu, salah satunya. Nah berdoanya yang tulus itu gimana? Yang namanya berdoa yang tulus itu berarti sikap kita dalam berdoa dan sebagainya itu juga mencerminkan, gitu nih. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sambil jegang terus karo ini begitu ya, gitu ya. Ini yang ligo begitu ya, pakaian yang ligo dan sebagainya. Ini walaupun kita sambil berdoa kan ya bisa, itu namanya berdoa, ngerti nggih? Tapi itu kan kemudian tidak, istilahnya itu adabnya ketika menghadap Allah kan jadi kurang, begitu ya. Maka ketika kita berdoa ya kita itu berusahalah, begitu ya, memakai pakaian yang baik, begitu ya, yang sepatutnya. Kalau kita dalam kondisi kita itu misalkan posisinya itu ya terpuruk, misalkan dalam situasi perang dan sebagainya, kayak nung bombardir itu ya, seperti kalau misalkan di luar negeri misalkan begitu ya, ya pakaiannya terbang-camping dan sebagainya, kita ya bereskanlah sedikit sambil kita mau berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, gitu ya, dengan posisi yang kita bisa lakukan, kan gitu, ngerti nih. Itu yang namanya ada berdoa kan tetap begitu. Jadi kita ada sesuatu yang namanya kalau kita misalkan mendoakan orang lain, itu itu bukan untuk diri kita, misalkan begitu ya. Maka kita juga bagaimana berdoanya itu yang baik, posisi kita itu yang baik, yang kalau berdoa itu dengan tulus. Ketika ada yang namanya kalau kita itu dipimpin berdoa misalkan ya, Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, misalkan begitu ya, kita aminnya itu yang tulus dong, bukan yang sekedar amin amin begitu saja, begitu ya. Ini kalau ini yang namanya kita itu berlaku dengan berakhlak kepada manusia itu dengan yang baik, itu semacam itu. Jadi kita bagaimana berusaha ya, kalau bisa itu bahkan tamam begitu ya, jadi sempurna begitu loh, kebaikannya itu sempurna. Sehingga kalau kita mensewu nanti, misalkan nanti kalau kita di zakat fitrah itu nggih, pembagian zakat fitrah dan sebagainya, maka kita juga bagaimana berusaha ya memberikan, kalau kita itu berzakat fitrah yang minimal itu sesuai dengan kita yang makan. Itu yang namanya khaliqin nasib bi khuluqin hasanin. Gitu nggih. Jadi kita bagaimana minimal sama dengan apa yang kita makan, jangan lebih rendah.
syukur-syukur kita memberikan sesuatu yang lebih baik, itu lebih bagus. Maka kemudian kalau kita sekarang, nah pertanyaannya, kalau itu kemudian diwujudkan dalam bentuk duit untuk bayar gitu ya, untuk nanti dibelikan sama panitia atau amil gitu ya, itu apakah 45 atau 50? Itu yang ini ya sering jadi pertanyaan dan gitu nih. Gila, ini fatwanya kok beda-beda, ada yang 45, ada yang 50. Bagaimana? Ya kalau kita mengatakan kalau kita bisa menghasilkan 50 ya 50 saja, nggak ada masalah begitu ya. Nggak ada masalah ini gitu deh. Jadi kalau kita memang kuatnya 45 dan sebagainya, kita yakin dengan pendapat itu, ya sudah, kita 45 nggak ada masalah. Tapi kalau kita itu mampu sampai yang namanya 450 per jiwanya, mengapa kita tidak 50 aja sekalian begitu? Uang itu jelas-jelas sah begitu ya. Tidak ada yang namanya ketika 50 haram, nggak ada gitu. Itu sah itu. Ngerti? Tapi sekali lagi ini kalau kita memang mampu ya untuk ke sana gitu. Terus kemudian ketika kita itu menjadi panitia pembagian zakat fitrah dan sebagainya, ya marilah kita itu memberikan zakat fitrah itu yang baik lah begitu ya. Yang pertama, ketika kita menerima yang namanya zakat fitrah dari orang-orang yang ini, dari orang-orang yang apa namanya menitipkan, boyo kita itu mendoakan lah begitu ya. Ya gitu ya. Gitu ya. Kita mendoakan gitu ya. Karena apa? Karena doa ini diperintahkan gitu ya. Mendoakan orang itu ketika melewati menitipkan itu kita diperintahkan untuk mendoakan orang itu. Terus kalau kita membagikan, tolong dong kita membagikan itu dengan kemasan yang baik gitu ya. Dengan kemasan yang baik. Jadi jangan sampai kemudian ininya itu plastiknya nun sewu, kalau itu pakai plastik ya, itu plastiknya itu juga rusak-rusak begitu ya, karungnya momrot atau gimana gitu ya, itu janganlah ya. Kita pakai dengan yang baik. Kalau di potret itu juga ya manis begitulah begitu ya, ya tidak sesuatu yang sifatnya kita kumuh begitu ya. Terus kemudian yang perlu untuk ini lagi juga cara mengumpulkan ini zakat fitrah. Ya kalau bisa itu jangan dicampur lah. Ini berasnya jangan dicampur. Satu, kalau beras itu dicampur, itu kan beras itu kualitasnya beda-beda. Itu cara menanak nasinya itu kan juga lain loh ya. Antara beras yang super dengan kelas yang namanya kelas rendah itu beda. Kasih takaran airnya itu juga lain. Maka kalau kemudian itu dicampur ya kan nanti susah, itu kasihan yang dapat kan begitu. Nah, maka jangan dicampur ini. Terus yang kedua, kalau kita tidak campur, maka kemungkinan beras itu kembali kepada orang yang berzakat fitrah itu kecil. Jadi kalau bisa itu orang yang ini dapat begitu, kita tulisi ini plastiknya ini punya siapa, misalkan Bu siapalah begitu ya, Bu Cia atau gimana begitu. Nah, Bu Cia ngasih, kebetulan Bu Cia ini orangnya sebenarnya duafa begitu. Tapi kan karena zakat fitrah dia kan harus tetap berzakat kan, begitu nggih. Dan kemudian kebetulan saja dia itu mampu kemudian mengeluarkan zakat fitrah. Lah zakat dari Bu Cia ini jangan sampai kemudian kembali ke Bu Cia lagi, begitu nggih. Jangan sampai kembali ke Bu Cia lagi, ini sebaiknya begitu. Maka kalau kita itu tidak campur berasnya itu kan enak nanti. Oh ini dari Bu Cia, kita tulis Bu Cia, sehingga nanti dari Bu Cia ini nanti tidak dikasihkan ke Bu Cia lagi, kita kasihkan kepada yang lain. Jadi Bu Cia dapat jatah yang dari dari yang lain gitu ya, dari walaupun mungkin bisa jadi takarannya gitu ya, takarannya itu ya kalau dikasihkan ya mungkin bisa jadi tidak 3 kilogram ya. Ya karena mungkin supaya lebih rata begitu ya, kita buat yang namanya 2 kilograman misalkan gitu ya. Tapi sekali lagi kita berusaha tadi itu jangan sampai berasnya itu kembali kepada yang zakat fitrah lagi. Jadi lucu kan begitu ya, nitip ke zakat fitrah ke kita tapi kita malah balik ke menel. Ngopo nih ya, apa fungsinya kemudian ada panitia zakat fitrah begitu ya, kalau akhirnya kembali kepada ininya, kepada yang yang berzakat dan begitu.
ada muzakinya. Ya, karena sekali lagi kalau zakat fitrah kan tidak harus orang yang mampu kan, syaratnya kan yang penting di rumah itu kira-kira masih bisa untuk kemudian besok berhari raya. Nah, kemudian dia kemudian mengeluarkan itu. Nah, jumlahnya ya jelas. Ini kalau jumlahnya kalau dalam bahasa hadis itu kan satu sok gitu ya. Ya, cuman kan masalahnya satu sok ini yang kemudian itu berbeda antara ulama dan memang yang terakhir yang dipakai biasanya itu yang dikatakan sekitar 6/3/4 on, jadi 675 on. Itu kalau 675 on itu satu mud nggih, mun sewu nggih. Ini saya maksudnya itu satu mud. Satu mudnya itu 6 on 3/4. Jadi kalau dalaman ini kan 675 ya, itu satu mud. Padahal satu sok itu sama dengan 4 mud. Sebenarnya satu mud itu satu genggaman gitu ya. Ya, ini itu satu mud gitu ya, kira-kira gini. Tapi kan ya nggak mungkin kita pakai genggaman ya, jelas ya. Ini pasti kan kita konversikan dengan ini, dengan timbangan. Ini yang terakhir ya. Ini ya ada pendapat dari yang dipakai sekarang, pendapat ulama yang sekarang itu, kalau itu berarti 4, berarti kan kali 4 berarti kan kira-kira 24 ditambah 1,5 berarti 2,5 kilogram. Sehingga mengapa ini kemudian akhirnya banyak yang kemudian dibulatkan sampai atas banget itu menjadi 3 kilogram. Itu gara-gara itu gitu. Maka dari 3 kilogram ini muncul tadi ada yang 45, ada yang 50.000 kalau itu ini. Ya. Ini sebagai gambaran saja begitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah ketika kita itu memberikan fidyah juga. Karena fidyah ini kan persoalan yang itu pasti akan muncul. Begitu ada orang menyusui, anak itu lahir dan sebagainya, punya jadi ibu itu yang menyusui atau melahirkan itu kan mau tidak mau dia akan membayar fidyah kan, karena kan nggak kuat itu dalam puasa, jadi pasti. Kemudian ditambah orang-orang sepuh-sepuh gitu ya, yang sudah tidak kuat berpuasa begitu ya, itu kan juga melakukan fidyah. Nah, fidyah sendiri itu sebenarnya kalau batasan yang paling rendah, kalau menurut Imam Syafi'i begitu ya, dengan imam-imam yang lain itu kan ya itu satu mud itu. Satu mud. Ini jangan bicara tentang masalah 3 kali makan dan sebagainya ya gitu ya. Kita nggak usah bicara tentang masalah 1 kali atau 2 kali atau 3 kali makan. Tapi kita bicara ininya. Itu satu mud. Kalau di bawah itu para imam mazhab itu tidak merekomendasikan, jadi tidak menganggap itu tidak sah begitu ya. Jadi satu mud, karena memang satu mud itu cukup ya. Atau kalau berarti kan kira-kira 7 on itu nggih. Tadi kan 675, atau kalau kita bulatkan itu kira-kira 7 on. Iya. Kalau 7 on itu kan berarti ya sekitar mungkin antara sekitar 12.000 13.000 gitu nggih. Tapi kalau orang itu ngasih makan, itu ngasih cuman makan itu tok, itu kan kadang-kadang kan kurang bagus begitu ya. Maka mengapa kemudian dibulatkan begitu ya, dibulatkan kemudian seakan-akan menjadi 2 mud. Ya, ada 25.000 gitu nggih. Karena sekarang sekali makan itu 25.000, itu kan makanannya sudah ada lauknya dan sebagainya. Soalannya kan di situ. Jadi ini adalah hubungannya dengan ya bikhuluqin hasanin tadi, istilahnya itu berinteraksi dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi bukan hanya sekedar baik saja. Jadi ya berbuat baik itu bukan hanya berbuat baik, tapi bagaimana kemudian berbuat baik ini dengan cara yang lebih baik lagi. Itu nggih, mungkin itu yang dapat kita kaji pada sore hari ini, yang dimana ini merupakan salah satu bentuk dimana Islam itu merupakan rahmatan lil alamin. Ya, bentuk dimana Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam karena dibawa oleh Rasulullah SAW, yang kemudian hal itu ditunjukkan dengan
bukan hanya kita itu sekedar bagaimana menjadi orang yang bertakwa saja, tapi bertakwa yang benar-benar ihsan. Nah, ini mungkin semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.